Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Wijayanti, mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi. Nomor NIM saya 289205559. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Manajemen semester 5. Saat ini saya sedang melaksanakan ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Internasional. Sebagai dosen pengampu saya yaitu Ibu Wina Sari Kusumaning Tias, SIP SEMM. Baiklah teman-teman, marilah kita saksikan untuk presentasi yang akan saya bawakan. Materi yang pertama yaitu satu pembukaan, yang kedua tentang merkantilisme mazhab praklasik dalam perdagangan internasional, yang ketiga pendapat tokoh-tokoh merkantilisme, yang keempat kritik terhadap merkantilisme, yang kelima tokoh-tokoh aliran klasik dalam perdagangan internasional, yang keenam kritik terhadap teori klasik, dan 7 penutup. Baik, yang pertama yaitu pembukaan. Merkantilisme merupakan suatu sistem tentang kebijakan ekonomi yang dianjurkan dan dipraktikkan sekelompok negarawan-negarawan Eropa pada abad 16 dan 17. Dalam hal ini, mazhab ekonomi praklasik pada periode tahun 1500 sampai 1750, terutama di Eropa Barat, yang mencerminkan ideologi kapitalis komersial. Adam Smith 1776 menamakan sistem ini dengan The Commercial of Mercantile System. Jadi, merkantilisme itu belum merupakan suatu teori perdagangan, namun masih merupakan ide yang dianjurkan oleh para penganjurnya seperti Sir Joshua Child, Thomas More, John Bardeen, von Hornig. Yang kedua, merkantilisme mazhab praklasik dalam perdagangan internasional. Aliran ini muncul karena beberapa faktor. Yang pertama yaitu munculnya negara-negara yang merdeka di Eropa seperti Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan Belanda. Yang kedua, negara tersebut ingin mempertahankan kedaulatan, kebebasan, dan kesejahteraan rakyatnya. Yang ketiga, dibuka jaringan perdagangan, diadakan pelayaran serta eksplorasi wilayah-wilayah baru, dan yang keempat, ditetapkan logam mulia sebagai standar ukur kekayaan suatu negara. Pada dasarnya ide pokok dalam bidang perdagangan luar negeri atau perdagangan internasional menurut mazhab ini yaitu yang pertama, negara harus memperbanyak kekayaannya dengan menumpuk logam mulia. Yang kedua, volume perdagangan global harus ditingkatkan dengan memperbesar ekspor dan menekan impor. Yang ketiga, surplus yang diperoleh dari net ekspor akan dibayar dengan logam mulia, sehingga semakin banyak logam mulia yang diperoleh luar negeri. Yang keempat, jumlah logam mulia yang dimiliki suatu negara sebagai alat pembanding tingkat kemakmuran dengan negara lain. Yang kelima, logam mulia digunakan sebagai modal untuk membiayai armada perang demi memperluas perdagangan luar negeri dan penyebaran agama. Dampak merkantilisme dalam sejarah ialah yang pertama, lahirnya kolonialisme imperialisme, yang kedua aktifnya perdagangan internasional, yang ketiga berkembangnya teknologi-teknologi baru seperti Age of Navigation yang sangat membantu perkapalan Inggris, penemuan mesin uap yang membawa Inggris pada revolusi industri. Tujuan utama kebijakan merkantilisme adalah pembentukan negara nasional yang kuat dan penumpukan kemakmuran nasional untuk mempertahankan dan mengembangkan kekuatan negara tersebut. Sifat pokok merkantilisme itu yaitu pertama, menitikberatkan pada perdagangan antar negara, yang kedua, hasrat untuk mencapai kemakmuran, yang ketiga, usaha untuk membangun kekuasaan, yang keempat, hubungan yang erat antara kebutuhan dan kekuasaan dengan perdagangan maupun agama. Politik merkantilisme pada waktu itu dibagi ke dalam 4 bagian, yaitu lapangan industri, lapangan perdagangan dan keuangan, perkapalan dan pelayaran, dan politik jajahan atau koloni. Pada masa merkantilisme, kemakmuran negara ditentukan oleh jumlah uang atau uang emas yang dimiliki. Yang ketiga, pendapat tokoh-tokoh merkantilisme. Menurut Jean Bodin 1530 sampai 1596, Jean Bodin merupakan seorang ilmuwan Perancis sebagai orang pertama yang secara sistematis menyajikan tentang uang dan harga.
Dalam bukunya Response aux Paradox de Malestroit 1568, Jean Bodin itu mengemukakan bahwa naiknya harga-harga barang secara umum disebabkan ada 5 faktor, yaitu yang pertama bertambahnya logam mulia seperti emas dan perak, praktek monopoli yang dilakukan oleh dunia swasta maupun peran negara, jumlah barang yang di dalam negeri menjadi langka oleh karena sebagian hasil produk diekspor, pola hidup mewah kalangan bangsawan dan raja-raja. Menurutnya nilai mata uang logam karena isi karat yang terkandung di dalamnya dikurangi atau dipermainkan. Yang kedua, menurut Thomas Moon tahun 1571 sampai 1641, Thomas Moon adalah saudagar kaya yang berasal dari Inggris. Bukunya yang terkenal adalah Treasure by Foreign Trade. Menurut Moon, untuk meningkatkan kekayaan suatu negara, cara yang biasa dilakukan adalah lewat perdagangan, berpedoman bahwa 3 nilai ekspor ke luar negeri harus lebih besar dibandingkan dengan yang diimpor negara itu. Menurutnya, perdagangan masih akan tetap menguntungkan sekalipun tidak mempunyai emas dan perak, dengan cara melakukan transaksi pembayaran lewat bank, yang digunakan sebagai jaminan kredit adalah komoditas yang sedang diperjualbelikan. Yang ketiga, menurut Jean-Baptiste Colbert tahun 1619 sampai 1683, J.B. Colbert adalah seorang pejabat negara Prancis dengan kedudukan sebagai Menteri Ekonomi dan Keuangan dalam pemerintahan Louis ke-14. Tujuan yang dibuat olehnya lebih mengarah pada kekuasaan dan kejayaan negara daripada untuk meningkatkan kekayaan orang per orang. Ia mendorong usaha dalam sektor kerajinan dan kepada kapal-kapal pengangkut Prancis, memperluas daerah jajahan, memperbaiki sistem transportasi dalam negeri. Untuk itu diperlukan tenaga kerja yang banyak dan murah. Maka tenaga kerja Prancis dilarang keluar negeri, sedangkan imigran dari luar negeri didorong masuk ke dalam negara. Yang keempat, menurut Sir William Petty tahun 1623 sampai 1687. Sebagai ahli akademisi yang mengajar di Oxford University, menyatakan bahwa bukanlah jumlah hari-hari kerja yang menentukan nilai suatu barang itu, melainkan biaya yang diperlukan agar pekerja tersebut dapat tetap bekerja. Dalam hal uang, menurutnya, uang diperlukan dalam jumlah secukupnya, tetapi lebih atau kurang dari yang diperlukan dapat mendatangkan kemudaratan. Harga untuk uang adalah bunga modal. Dengan demikian, semakin besar jumlah uang yang beredar, maka bunga modal turun. Hal ini akan mendorong kegiatan usaha. Yang kelima, ada Sir Dudley North tahun 1641 sampai 1691. North merupakan salah satu tokoh yang mendukung adanya perdagangan bebas tanpa adanya campur tangan dan intervensi dari pemerintah melalui perundang-undangan dan segala peraturannya. Ia juga menekankan bahwa pemerintah tidak perlu mencegah larinya emas ke luar negeri selama emas tersebut digunakan sebagai keperluan perdagangan. Selanjutnya yang keenam, menurut David Hume 1711 sampai 1776, Hume sangat memperhatikan faktor keadilan dan beranggapan bahwa ketidakadilan akan memperlemah suatu negara. Setiap warga negara harus menikmati hasil kerjanya sesuai dengan kesempatan yang diperolehnya. Yang keempat, pembahasan mengenai kritik terhadap merkantilisme. Merkantilisme yang mengagungkan penumpukan logam mulia dikritik oleh David Hume dengan mekanisme otomatis dari aliran logam mulia. Apabila jumlah ekspor lebih besar dari jumlah impor, maka aliran uang masuk akan bertambah banyak di dalam negara. Apabila tidak diimbangi dengan peningkatan barang dan jasa, maka akan terjadi inflasi. Kritik-kritik David Hume dan Adam Smith mengiringi untuk mengakhiri era merkantilisme dan melahirkan teori klasik atau absolute advantage dari Adam Smith di abad ke-18. Kritik terhadap merkantilisme yang dilontarkan oleh Adam Smith. Yang pertama, ukuran kekayaan suatu negara bukan berdasarkan logam mulia. Kekayaan atau kemakmuran suatu bangsa tidaklah terletak pada banyaknya barang-barang yang dimilikinya. Yang kedua, kemakmuran suatu negara berdasarkan jumlah nilai tambah produk barang domestik atau PDB ditambah dengan surplus neraca perdagangan. Yang ketiga, pemerintah perlu mengurangi campur tangannya dalam perdagangan sehingga mendukung terjadinya perdagangan bebas. Menurut Adam Smith, tugas pemerintah yaitu mempertahankan negara terhadap serangan dari luar, melaksanakan tata hukum dan keadilan dalam negeri, membangun dan melaksanakan berbagai pekerjaan umum dan tidak mungkin dilakukan swasta. Yang keempat, perdagangan bebas akan meningkatkan daya kompetisi sehingga akan mendorong spesialisasi berdasarkan absolute advantage.
Yang kelima, spesialisasi akan mendorong produktivitas dan efisiensi. Yang keenam, peningkatan produktivitas dan efisiensi akan meningkatkan PDB, yaitu produk barang domestik dan surplus perdagangan. Selanjutnya, peningkatan PDB dan surplus neraca perdagangan akan sama atau identik. Ekonomi klasik secara umum dianggap sebagai aliran modern pertama dalam sejarah pemikiran ekonomi. Beberapa tokoh ekonomi klasik seperti Adam Smith, Thomas Robert Malthus, Jean-Baptiste Say, David Ricardo, Johann Heinrich von Thunen, NASA William Senior, dalam buku karya Adam Smith, An Inquiry into Nature and Causes of the Wealth of Nations tahun 1776, dianggap sebagai penanda dimulainya era ekonomi klasik. Aliran ini mengemuka hingga pertengahan abad ke-19 dan kemudian digantikan oleh ekonomi neoklasik yang lahir di Britania Raya pada 1870. The Wealth of Nations menjadi berpengaruh karena telah dengan keras membuat bidang ekonomi dan perkembangannya ke dalam disiplin yang sistematis dan berdiri sendiri. Ekonomi klasik menyatakan bahwa pasar bebas akan mengatur dirinya sendiri jika tidak ada campur tangan dari pihak manapun. Adam Smith menyebutkan dengan metafora tangan tidak terlihat atau invisible hand yang akan menggerakkan pasar menuju keseimbangan alami tanpa adanya campur tangan dari luar. Tidak seperti ekonomi Keynesian, ekonomi klasik menekankan pada penerapan harga fleksibel baik dari segi upah maupun barang. Materi yang kelima yaitu tokoh-tokoh aliran klasik dalam perdagangan internasional. Yang pertama, Adam Smith, tahun 1723 sampai 1790. Beliau berpendapat bahwa untuk mengembangkan perekonomian suatu negara diperlukan pembagian kerja. Hal ini dimaksudkan supaya produktivitas tenaga kerja menjadi bertambah. Dalam pembagian kerja tersebut, terlebih dahulu harus dibentukkan akumulasi kapital yang sumbernya bisa berupa dana tabungan atau luar pasar. Yang kedua, Thomas Robert Malthus tahun 1776 sampai 1834. Menurut Thomas Robert Malthus, perkembangan perekonomian suatu negara itu ditentukan oleh bertambahnya jumlah penduduk. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, otomatis jumlah permintaan terhadap barang dan jasa pun akan mengalami pertambahan. Yang ketiga, David Ricardo 1772 sampai 1823 berpendapat bahwa jika jumlah penduduk semakin bertambah dan jumlah akumulasi kapital terus-menerus mengalami peningkatan, maka yang akan terjadi selanjutnya adalah masalah kelangkaan. Contohnya dengan meningkatnya jumlah penduduk dan banyaknya permintaan, maka lahan yang ada semakin sempit sehingga ketersediaan tanah akan semakin langka. Yang keempat, menurut John Stuart Mill 1806 sampai 1873, merupakan salah satu tokoh yang menganut sistem kebebasan. Beliau berpendapat bahwa masalah perekonomian merupakan masalah sosial. Selain itu, beliau mengemukakan tentang bagaimana manusia memenuhi kebutuhan dan ikut serta dalam permakmuran negaranya. Yang kelima, menurut Karl Marx tahun 1818 sampai 1883. Menurut Karl Marx, ada 5 tahapan perkembangan masyarakat. Yang pertama, manusia primitif, segala bentuk aktivitas manusia dilakukan menggunakan alat-alat yang sederhana. Yang kedua, adanya kegiatan produksi yang menggunakan alat-alat produksi mengharuskan mempekerjakan orang lain sebagai pekerja. Inilah yang menyebabkan perkembangan perbudakan. Yang ketiga yaitu masyarakat feodal, terdiri dari 2 kelas, yaitu kelas feodal yang merupakan para tuan tanah yang sangat berkuasa. Kelas kedua adalah kelas buruh, yaitu golongan masyarakat yang bekerja untuk melayani golongan tuan-tuan tanah. Yang keempat, masyarakat kapital adalah golongan masyarakat yang mempekerjakan kaum buruh yang tidak memiliki alat produksi. Kaum buruh hanya memiliki tenaga saja sebagai modal usaha. Yang kelima, masyarakat sosial. Maksudnya manusia itu harus hidup saling berdampingan dan bekerja sama dengan baik. Secara garis besar, teori ekonomi klasik itu, yang pertama kebijakan pasar bebas, kedua memupuk modal kunci ke arah kemajuan, yang ketiga keuntungan rangsangan bagi investasi, yang keempat keuntungan cenderung menurun, yang kelima keadaan stasioner. Dari uraian di atas terlihat jelas kaum klasik lebih menitik beratkan perekonomian pada faktor penentuan harga atau teori harga. Yang keenam, kritik terhadap teori klasik. Kritik tersebut cenderung dilihat dari segi pembangunannya sebagai berikut, yaitu yang pertama mengabaikan kelas menengah
Keseluruhan analisis klasik didasarkan pada lingkungan sosial ekonomi yang berlaku di negara Inggris dan bagian-bagian tertentu di negara-negara Eropa. Teori tersebut mengasumsikan adanya pembagian masyarakat secara tugas menjadi dua kaum kapitalis, termasuk pemilik tanah dan kaum buruh. Teori ini mengabaikan peranan kelas menengah yang diberikan daya dorong kepada pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, melalaikan sektor publik. Bagi kaum klasik, persaingan sempurna dan lembaga milik pribadi merupakan persyaratan utama untuk pembangunan ekonomi. Tetapi mereka gagal mengakui peranan penting di sektor publik dalam mempercepat akumulasi modal pada tahun-tahun terakhir ini. Yang ketiga, meremehkan teknologi. Salah satu kekurangan pokok teori klasik adalah kealpaan mempertimbangkan peranan yang dimainkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan. Yang keempat, hukum yang tidak realistis. Pandangan pesimis para ahli ekonomi klasik seperti Ricardo dan Malthus bahwa hasil akhir pembangunan kapitalis adalah stagnan, yang didasarkan pada asumsi berlakunya hukum penurunan hasil dan teori kependudukan Malthus. Kaum klasik kurang menduga potensi kemajuan teknologi di dalam penurunan hasil pada tanah. Yang kelima, pemikiran keliru mengenai upah dan keuntungan upah ternyata tidak cenderung menuju ke tingkat hidup minimal. Kenaikan upah uang berlangsung terus-menerus tanpa didukung oleh kemerosotan tingkat keuntungan. Yang keenam, proses pertumbuhan yang tidak realistis. Teori klasik mengasumsikan suatu keadaan mandek atau stasioner, yaitu ada perubahan tetap sekitar titik equilibrium. Kemajuan berjalan mulus dan terus-menerus seperti batang pohon. Pada kenyataannya, pertumbuhan ekonomi terbukti tidak berjalan secara mulus dan tidak berkesinambungan, namun dengan cara melompat-lompat. Demikian teman-teman presentasi yang sudah saya sampaikan, semoga akan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.